Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, usai sudah perhelatan pergelaran Piala AFF teman-teman, yang mana hasilnya adalah timnas sepak bola Indonesia, timnas sepak bola kesayangan kita semua, gagal untuk melewati fase grup teman-teman. Karena memang di fase grup timnas kita dikalahkan oleh timnas Vietnam dan juga Filipina ya teman-teman, yang mana kemudian memang saat ini jadi perbincangan tentang pelatih kita, pelatih timnas kita, yaitu Coach STY atau Sintayong, yang mana kemudian banyak pihak, yang para pengamat sepak bola banyak yang kemudian berharap bahwasanya kemudian PSSI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Coach STY. Tapi ternyata juga nggak kalah banyak juga para fans, para pendukung timnas sepak bola kita yang betul-betul memang sudah mabuk kepayang dan memang betul-betul menjadikan STY itu semacam kultus individu ya teman-teman. Jadi sepertinya sampai nggak tergantikan, sepertinya juga nggak rela kalau kemudian STY itu mau dievaluasi. Yang jelas kalau saya sendiri mengamati teman-teman, saya juga seorang penggemar sepak bola, saya fans berat timnas sepak bola Indonesia gitu kan. Nggak tahu saya itu sebenarnya kalau sepak bola yang kayak liga-liga asing gitu, klub-klub asing gitu nggak begitu suka. Cuman kalau saya timnas tuh main dari dulu, saya dari kecil selalu nonton teman-teman. Kalau kita lihat sih memang kemarin tuh saya juga merasakan kekecewaan yang sangat berat dengan keputusannya STY yang hanya kemudian membawa pemain dengan usia di bawah 22 tahun ya. Karena seakan-akan ini dari 15 gelaran Piala AFF ini sepertinya STY ini nggak respect ya terhadap Piala AFF, yang mana kemudian banyak para pengamat sepak bola menyatakan bahwasanya Piala AFF itu piala ciki-ciki, piala yang nggak masuk kalender resmi FIFA dan memang sudah bukan kelasnya Indonesia lagi karena kastanya sudah tinggi. Indonesia sudah kelasnya Asia gitu kan. Dan alasannya memang tampaknya sepertinya konyol ya teman-teman. Karena boleh kemudian kalau kita lihat ke belakang, STY ini kan gabung dengan timnas Garuda dia di akhir tahun 2019 gitu kan. Artinya di 2020 pun dia sudah udah jadi manajer timnas Indonesia, udah jadi pelatih timnas Indonesia ketika dulu Piala AFF berlangsung di 2020. STY nggak bisa memenangkannya, kalah sama ini Thailand. 2022 lagi STY udah di Indonesia kan, dari 2020 2022 itu jumpa lagi dengan Vietnam di Piala AFF juga kalah itu kan. Dan kemarin sepertinya sudah dikondisikan yang dibawa cuman pemain dengan usia di bawah 22 tahun gitu kan. Karena saya nggak yakin, karena kalau PSSI membawa pun pemain senior, karena memang nggak bisa membawa pemain-pemain diaspora, sepertinya susah ya untuk menang terhadap Thailand kayak Vietnam. Makanya sepertinya memang kemudian yang dibawa pemain-pemain dengan usia di bawah 22 tahun dengan alasan yang saya pikir konyol gitu kan. Karena salah satunya liga ini karena bukan kalender resmi FIFA, jadi pemain-pemain nggak mungkin akan dilepaskan oleh klub-klub di Liga Indonesia, Liga 1 gitu kan. Yang jelas ini alasan yang sebetulnya mungkin bagi penggemar sepak bola yang baru-baru mungkin kemudian bisa dipercaya gitu kan, bisa mereka percaya. Saya sampai seusia saya sekarang setengah abad gini selalu nonton timnas, nonton ketika berlaga di Piala AFF. Dari zaman dulu tuh kalau nggak salah dulu namanya Piala Tiger. Dari zaman dulu pemain-pemain inti Liga Indonesia itu selalu memperkuat timnas kita ketika berhadapan dengan menghadapi perhelatan Piala AFF. Dari zamannya mulai Arief Keceng Suyono, terus Aji Santoso dulu kalau nggak salah dari Arema Malang. Kemudian Firman Utina dulu zaman-zamannya itu kan. Terus kesininya kita bisa lihat zamannya Christian Gonzalez, waktu itu udah naturalisasi ya. Christian Gonzalez itu bintangnya dulu Persik Kediri. Dulu kalau Aji Santoso itu saya senang nontonnya, kenceng itu larinya kan gitu kan. Ada Bejo Sugiantoro dari Persebaya Surabaya. Terus sini ada
Boas Salosa bintangnya Persipura Jayapura, begitu juga ada si Beto Gonçalves bintangnya Persipura Jayapura. Mereka semua bisa memperkuat timnas ketika menghadapi gelaran Piala AFF. Dari masa ke masa itu pemain-pemain bintang Liga 1, dari sampai zamannya Bambang Pamungkas itu kan. Bambang Pamungkas itu di Persija Jakarta kan dulu nggak tergantikan. Mereka semua bisa turun kok, tiba-tiba sekarang nggak bisa gitu kan. Kan aneh, lihat kemarin perhelatan Piala Asia di usia di bawah 23 tahun ya, 23 tahun. Waktu itu kan kemudian sampai liga kemudian diliburkan ya oleh PSSI agar pemain-pemain bisa memperkuat timnas kita di Piala Asia usia di bawah usia 23 tahun. Artinya memang ada yang aneh di sini kan, karena memang sebetulnya liga ini kan memang diadakan untuk mensupport timnas kan. Tiba-tiba kemudian nggak bisa memperkuat karena memang kemudian agendanya ini agenda nggak resmi dari FIFA. Walaupun nggak resmi, tapi memang kemudian matchnya ini match di internasional. Artinya kalau kalah memang kemudian kan poinnya berkurang gitu kan. Nah, ini yang aneh gitu kan. Dan boleh saja kemudian menyepelekan lah Piala AFF, nggak dianggap. Sebetulnya itu suatu etikanya di mana kita ini kan memang kemudian anggota komunitas negara-negara di Asia Tenggara, khususnya di Piala AFF ini kan pestanya sepak bola negara-negara Asia Tenggara. Kok kita seakan-akan nggak respect sama piala tersebut? Nggak respectnya gimana? Ini pemain senior loh, piala untuk yang senior gitu kan, yang dibawa pemain di bawah 22 tahun gitu kan. Kenapa? Karena memang AFF itu kalau alasannya regenerasi untuk usia di bawah 17, di bawah 19, dan di bawah 22 tahun pun ada, artinya memang sudah ada wadahnya di situ kan. Dan pelatihnya kalau untuk yang junior itu kan sudah ada Coach Indra Safri, dan kemudian ada juga si Coach Nova Arianto. Wadahnya sudah ada gitu, eventnya juga sudah ada di AFF gitu kan. Kok tiba-tiba STJ pelatih senior membawa pemain yang di bawah usia 22 tahun gitu kan. Ini yang betul-betul nggak masuk akal. Dan oke lah kemudian kita bilang Piala AFF itu nggak berguna untuk timnas kita, udah bukan levelnya timnas kita. Kalau kita udah pernah kemudian menjuarai Piala AFF kayak Thailand gitu, ngomong kayak gitu wajar. Thailand itu sudah 7 kali ya gitu kan. Kemudian Singapura, Malaysia, Vietnam udah pernah menjuarai Piala AFF. Kok kita belum pernah menjuarai? Kita prestasi terbaiknya adalah dari 14 perhelatan Piala AFF itu Indonesia cuma 6 kali jadi finalis gitu kan. Kok tiba-tiba sekarang mengatakan bahwasanya piala itu juga udah bukan level timnas kita gitu kan. Padahal kita kan memang belum pernah menjuarai hal tersebut. Alasannya whatever, apapun alasannya gitu kan. Saya sampai kemarin juga nggak mau nonton, saya nggak pernah nonton kemarin, cuma lihat beritanya karena betul-betul kecewa. Ini pemain junior di bawah gitu kan. Dan memang sepertinya saat ini pun fansnya timnas sepak bola Indonesia itu masih mabuk dengan kehebatan STY. Seakan-akan STY itu memang yang nggak tergantikan, yang memang kemudian nggak bisa dikritik, nggak bisa dievaluasi gitu kan. Sampai kemudian kalah sama Vietnam sama Filipina pun ya sudah dikondisikan, sampai mereka kalah masih tetap dipuji-puji ya. Kenapa dipuji-puji? Karena memang kemudian alasannya, oh ini kan pemain junior gitu kan, lawan pemain senior aja cuman kalah tipis. Alasan semua dibikin gitu kan. Yang jelas memang kemudian saat ini kalau saya lihat ya teman-teman, antusiasme penonton sepak bola itu ya nurun drastis gitu kan. Dulu kalau pemain senior main tuh rame di nonton bareng. Sekarang kemarin juga nggak ada, males yang nonton karena memang kemudian pemain junior dibawa untuk menghadapi pemain senior. Dan memang sepertinya saya mikir, oh ini kalau ya akhirnya kan kalau kalah ya ada alasannya loh yang bawa pemain junior kok. Ini kan untuk yang jelas memang kemudian ini menimbulkan, saya pikir bisa menimbulkan kecemburuan atau rasa ketidakadilan ya di antara pemain-pemain yang memang dari liga lokal sini gitu kan. Karena kenapa kemudian pemain-pemain lokal itu kan sebenarnya sekarang kan kalah dengan program akselerasi yang kemudian mendatangkan pemain-pemain diaspora itu. Pemain-pemain kita itu banyak loh di timnas yang memang kemudian nggak mendapat menit bermain karena memang kemudian kalah bersaing, kualitasnya kalah dari pemain-pemain diaspora seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Malik Rizaldi, Yance dan Yakub Sayuri, Ricky Kambuaya, ada Sananta Arhan, dan
apa pemain-pemain seperti ini kan sebetulnya harusnya dikasih menit bermain untuk bermain di timnas, karena memang kebanggaan seorang pemain sepak bola itu selain bermain di klub, berprestasi di klub, ya pastinya rindu pastinya memperkuat timnas kita gitu kan, apalagi bisa mempersembahkan trofi atau piala untuk timnas kebanggaan kita, karena legasinya seorang pelatih pun sebetulnya kan saya pikir adalah pencapaian trofi ya. Indonesia nggak pernah dapat trofi apa-apa ini kan gitu kan. Dan kapan lagi pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman gitu kan, mereka dapat kesempatan untuk kemudian berjuang untuk berkibar ya di timnas gitu kan. Karena memang kan kalau mereka kalah bersaing tuh di timnas senior tuh yang memang langganannya masih kepake terus kan, Marcelino Ferdinand sama Pratama Arhan gitu kan, atau Mas Nawi Mangkualam. Kayaknya memang sepertinya juga nggak objektif ya gitu kan, lebih subjektif gitu kan. STY kalau saya lihat juga sisi-sisi ininya juga harus bisa kemudian bijak. Bayangkan seorang seorang Elkan Bagot yang sudah sudah kemudian berpindah ke warga negara Indonesia. Oke lah, Elkan Bagot melakukan kesalahan dan dosa gitu. Tapi masa sih nggak ada kemudian toleransi, nggak ada sih maaf gitu kan. Sepertinya kok kemudian nggak ada maaf sama sekali dan kemudian ditinggal gitu aja gitu kan. Paling kan Elkan Bagot itu jasanya banyak ya teman-teman, sampai meloloskan timnas kita ke Piala Asia. Ketika belum banyak kemudian nama-nama diaspora yang bergabung, Elkan Bagot yang pertama kali kemarin ini kan gitu kan. Dan kemudian seorang Eliano Reinders yang kemudian sudah menanggalkan warga kenegaraannya berpindah jadi warga negara Indonesia juga kemarin-kemarin kan nggak dipakai gitu kan. Ini hal-hal seperti ini yang sebetulnya jadi pertanyaan di publik ya, apalagi kemudian pemain-pemain lokal seakan-akan ya nggak ada kesempatannya gitu kan, yang malah dibawa pemain junior. Ya junior kan udah ada eventnya juga sendiri gitu kan. Yang jelas kan kalau sudah mewakili nama baik negara ya harus berjuang sebaik-baiknya. Dan kemarin memang untung nggak lolos fase grup. Kalau sampai lolos fase grup, jumpa Thailand, bisa bahaya gitu kan, Singapura, Malaysia gitu kan, bisa kalau kalah banyak. Makanya memang saya nggak ngerti gimana sebetulnya si STY ini saat ini kemudian sepertinya nggak terevaluasi, nggak tergantikan gitu kan. Tapi yang jelas memang sudah ini ya gitu kan, sudah jadi kultus individu ya di timnas sport STY. Tapi kalau saya lihat memang kemudian banyak kebijakannya sebetulnya kontroversial yang menimbulkan rasa kemudian kecemburuan ataupun kemudian rasa keadilannya kemana. Berilah rasa keadilan gitu kan untuk pemain-pemain lokal yang mereka juga pemilik timnas itu milik kita bersama, kebanggaan kita bersama, bukan milik seseorang, bukan milik sekelompok orang tertentu, bukan untuk kepentingan tertentu. Timnas ini merupakan kebanggaan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terus seakan-akan diatur seenaknya sendiri aja gitu kan. Bayangkan piala untuk senior di bawah pemain junior, dan sepertinya kita nggak ada hormatnya, nggak ada respectnya. Respect kita kemana gitu kan dengan negara-negara Asia Tenggara. Kita kayaknya nggak ada respectnya. Itu kesini saya udah mulai nggak respect gitu kan. Kalau menurut saya sih seperti itu teman-teman. Ini merupakan bentuk kecewaan dari ungkapan dari fan timnas sepak bola Indonesia yang berharap yang terbaik untuk timnas kita. Nah itu aja teman-teman. Salam sepak bola.